Beritakanlah tentang Allah kepada orang lain. Tentu tidak mudah untuk melakukannya, akan tetapi itulah yang Allah kehendaki. Dia jugalah yang akan menolong kita untuk kita bisa menggenapi mimpinya. Jika memang kita mau dipakai Allah, berilah dirimu dan Tuhan akan memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup menggenapi mimpi Tuhan. Shalom teman-teman Naposo yang penuh dengan inspirasi dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah teman-teman semua masih tekun dan bersungguh-sungguh untuk bisa hidup sebagai pendengar dan juga pelaku firman Tuhan? Pastinya kita berharap semua kita yang mendengarkan podcast ini sedang berada dalam proses untuk bertumbuh di dalam Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai renungan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari baru yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Bapa bahwa dalam setiap harinya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, membawa kami Tuhan untuk hidup semakin dekat dengan Engkau. Walaupun Tuhan melalui media sederhana, melalui media podcast ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus baik kami Tuhan yang sama-sama mendengarkan firman ini Tuhan, Kau berikan kuasa-Mu ya Bapa sehingga kami bersama-sama boleh bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Kuasalah hati dan pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan sehingga kami mampu memahami isi hati-Mu dan juga melakukannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, tema renungan kita pada hari ini adalah untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk apa aku ada di dunia ini? Mari kita baca bersama Alkitab kita dari Kolose yang pertama, pasal yang pertama ayat 16. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16, aku akan membacakan bagi kita semua. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh kita adalah, untuk apakah aku ada di dunia ini? Ada banyak kita yang berusaha mencari jati diri dan tujuan hidup kita dengan belajar dari dunia maupun sesama manusia. Tanpa kita sadari, kita belajar kepada sesama ciptaan, bukan kepada pencipta. Kita mungkin belajar dari tulisan-tulisan, dari buku, atau statement-statement dari para influencer yang sekarang mulai bertebaran di mana-mana. Tapi mereka juga sesama ciptaan, bukan pencipta. Jikalau kita ingin mengetahui tujuan sebuah kulkas atau benda lain diciptakan, maka kita harusnya bertanya kepada penciptanya. Dan ini juga berlaku buat kita. Jika kita mau tahu jati diri dan tujuan hidup kita, kita harus bertanya kepada Allah pencipta kita melalui firman Allah. Kita ada di dunia ini
hanya karena Allah mengkehendaki kita ada. Kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi kalau misalnya kita sering banget merasa terpuruk, dunia kayaknya nggak butuhin kita, orang-orang kayaknya nggak mau sama kita, ingatlah bahwa kamu diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Selanjutnya sangat penting buat kita untuk memahami dua paradigma berpikir yang akan sangat mempengaruhi perjalanan hidup dan iman kita sebagai orang Kristen. Paradigma berpikir yang pertama adalah Tuhan ada untuk memenuhi segala keinginan, mimpi, dan kehendakku. Ini adalah paradigma berpikir kekristenan yang bersifat egosentris. Apakah ada di antara kita yang berpikir seperti itu? Sementara paradigma berpikir yang kedua adalah aku ada untuk memenuhi keinginan, mimpi, dan kehendak Tuhan. Ini adalah paradigma berpikir kekristenan yang bersifat teosentris dan alkitabiah. Masing-masing paradigma berpikir ini akan mempengaruhi model spiritualitas seseorang. Ya pasti berbeda. Kalau misalnya kita hidup sebagai orang yang berpikir bahwa Tuhan itu ada untuk memenuhi keinginanku, pasti akan berbeda ketika kita berpikir aku ada untuk memenuhi keinginan Tuhan. Perhatikan baik-baik, ada sebuah hal yang harus kita perhatikan. Ketidaktahuan, ketidakpercayaan, atau penolakan kepada kebenaran bahwa kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi mimpi dan visi Tuhan, menciptakan dan menyelamatkan kita. Hal ini terjadi akibat pemikiran kita tadi yang egosentris. Contoh akibat dari kegagalan, kita akhirnya tidak menjalani hidup berdasarkan mimpi Tuhan, melainkan mimpi kita, di mana tujuan akhir hidup kita yang kita harapkan adalah kebahagiaan kita, bukan kesenangan Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan hanya sebagai pemuas, pemenuh kesenangan, mimpi, dan tujuan hidup kita. Bukan sebaliknya, bahwa kitalah yang harus memuaskan dan menyenangkan Allah. Kita lebih menginginkan agar Tuhan menaati kehendak kita daripada kita menaati kehendak Tuhan. Kita akan marah kepada Tuhan jika Ia tidak memenuhi kehendak atau keinginan kita. Namun kita juga tidak pernah merasa bersalah jika kita tidak memenuhi keinginan Allah. Semua ini adalah akibat kegagalan kita melihat tujuan hidup kita dari sudut pandang Allah. Teman-teman, hidup kita ini tujuannya menggenapi mimpinya Allah. Menyenangkan dan memuliakan Tuhan adalah prestasi terbesar yang bisa kita capai dengan kehidupan kita. Percayalah, jika kita ada di dunia ini, diciptakan untuk memuliakan Allah. Sekalipun kita mendapatkan kemewahan, sesuatu yang kita cita-citakan, tapi percayalah teman-teman akan merasa ada yang kurang ketika hidup ini tidak dipakai untuk menyenangkan Allah. Bagaimana kita bisa hidup menggenapi mimpi Tuhan? Pertama, hormatilah dan taatilah Allah. Kedua, sembahlah Dia. Ketiga, hiduplah menyerupai Kristus. Hidup menyerupai Kristus bukan berarti kita meniru, namun Kristuslah yang ada di dalam kita. Keempat, mengasihi dan melayani orang lain dengan karunia-karunia dan bakat kita.
mengasihi dan melayani orang lain dengan karunia-karunia dan bakat kita. Benar, jika memang kita sudah aktif dalam pelayanan, mungkin pelayanan di Naposo atau di remaja. Namun mari kita selidiki lagi. Sudahkah kita melayani dengan karunia dan bakat kita? Atau kita hanya melayani sesuai dengan kemauan kita dan kenyamanan kita? Kalau kita nyaman, kita ikut. Kalau kita tidak nyaman dengan orang-orangnya, kita tidak mau ikut. Walaupun sebenarnya kita punya bakat di situ. Kelima, beritakanlah tentang Allah kepada orang lain. Tentu tidak mudah untuk melakukannya, akan tetapi itulah yang Allah kehendaki. Dia jugalah yang akan menolong kita untuk kita bisa menggenapi mimpinya. Jika memang kita mau dipakai Allah, berilah dirimu dan Tuhan akan memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup menggenapi mimpi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Benar ya Tuhan, jika dalam kehidupan ini Tuhan kami berkali-kali bertanya Tuhan, untuk apa kami ada di dunia ini, untuk apa kami diciptakan. Terkadang Tuhan respon dunia Tuhan, atau ketika kami membandingkan diri kami dengan orang lain, kami merasa dan sering berucap Tuhan bahwa tidak seharusnya kami dilahirkan. Tolong ampuni kami Tuhan. Bahwa setelah dari renungan ini kami sadar Tuhan bahwa kami diciptakan Tuhan oleh Engkau dan untuk Engkau ya Bapa. Tolong pimpin kami Tuhan sehingga kami bisa hidup untuk menggenapi mimpi-Mu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini hidup kami sia-siakan untuk menyenangkan diri kami sendiri. Namun mulai dari hari ini kami mau belajar ya Bapa untuk selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.